Kalau sebelumnya nih dia udah kasih rekomendasi yang 1-2 jutaan, sekarang saatnya rekomendasi HP gaming 3-4 jutaan dengan skor Antutu tertinggi. Bahkan kamu bisa dapetin yang Antutunya 1 jutaan lebih loh, setara HP gaming flagship sih ini. Pertama untuk harga 3 jutaan ada Infinix Note 40 Pro yang jadi salah satu HP Infinix yang tidak boleh dilewatkan. HP yang cukup banyak diminati, bahkan hanya dalam waktu 2 menit saat flash sale, smartphone satu ini ludes terjual. Ada beberapa pembeda smartphone satu ini dengan versi regulernya, mulai dari fast charging 70 watt, desain premium 3D curve, kamera 108 megapiksel dengan OIS, serta pakai panel AMOLED biasa, bukan yang flexible AMOLED. Dan yang lebih penting, Infinix Mac Kit ini bisa kalian temukan di dalam kotak penjualannya. Infinix Note 40 Pro juga menggunakan Helio G99 Ultimate yang mana peningkatan ini bukan langsung ada pada bagian performanya, tapi lewat bantuan AI. Jadi pihak Infinix dan MediaTek ngebuat sistemnya bisa memprediksi kapan game itu bakal butuh banyak tenaga atau enggak. Nah sebelum ini kejadian, sistemnya udah nyiapin semua yang diperluin buat main game, biar nggak nge-lag dan tetap lancar. Performa gamingnya bahkan langsung tergambar dari skor Antutunya yang mampu mencapai 456.900 poin. Nah untuk settingan grafisnya, Bang Bewok udah pernah kasih unjuk waktu unboxing. Settingan grafis untuk Mobile Legends bisa di Super Ultra, kalau PUBG Mobile bisa di Smooth Ultra, Balance Ultra, dan HD High. Sedangkan untuk settingan default Genshin Impact, doi bisa di low 30 fps. Dan untuk spesifikasi serta harga terupdate-nya ada di sini berikut ya. Kalau misalkan harus Xiaomi banget, kamu bisa pilih Redmi Note 13 Pro 4G yang mampu menghasilkan skor Antutu yang mirip-mirip di angka 450.000 poin. Kamera utama 200 megapiksel pada Redmi Note 13 Pro 4G ini menurut media sangat menonjol dengan kemampuan zoom yang baik tanpa mengorbankan kualitas. So, bisa dibilang kalau di antara smartphone 3 jutaan yang dia rekomendasiin, kamera Redmi Note 13 Pro 4G ini merupakan salah satu yang terbaik. Kelebihan lain yang dibawa oleh perangkat ini antara lain termasuk layar AMOLED 120Hz hingga kualitas speaker stereo hybrid yang menurut media cukup memuaskan. Daya tahan baterainya yang terbilang lebih solid dengan kemampuan pengisian dayanya yang cepat juga menjadi nilai tambah. Tapi nih, meskipun HP ini secara kasta merupakan versi yang bisa dibilang lebih tinggi dari Redmi Note 13 5G, tapi karena chipsetnya masih Helio G99, ponsel ini mau nggak mau juga memiliki beberapa keterbatasan, seperti konektivitasnya yang masih 4G dan kemampuan tangkapan video yang maksimal hanya di 1080 pixel. Dengan keterbatasan tersebut, media juga nggak bakal nyalahin kalau di antara kamu yang bakal lebih memilih Poco M6 Pro yang punya performa mirip-mirip. Jadi, meskipun soal performa mirip-mirip, cuma kalau dilihat secara keseluruhan, Redmi Note 13 Pro 4G ini justru menawarkan nilai yang jauh lebih baik berkat kualitas kamera yang jauh lebih memukau dibanding Poco M6 Pro. Ya meskipun bukan merupakan smartphone terbaik di kelas 3 jutaan, tapi dia cukup yakin kalau kamu nggak bakalan kecewa sama Redmi Note 13 Pro 4G ini. Kalau misalkan kamu tim yang ngerasa kok 3 jutaan Antutunya mirip kayak HP 2 jutaan sih, ya udah pilih aja Poco X6 5G. Alasannya adalah karena Poco X6 5G ini merupakan smartphone pertama yang pakai chipset Snapdragon 7S Gen 2 di Indonesia. Performanya jujur sama sekali nggak main-main loh, karena skor Antutu bisa tembus 586.862 poin. Dipakai main game pun otomatis aman sentosa dan lancar jaya dong. Mobile Legends bisa dimainin di settingan frame rate super dan grafis ultra dengan lancar di rata-rata 60 fps. Untuk PUBG Mobile maksimal bisa di settingan HDR Ultra di rata-rata 40-an fps. Terus Call of Duty Mobile bisa di frame rate high dan grafis max dengan output rata-rata 60 fps. Dan terakhir, kalau dipakai main Genshin Impact, lancarnya sih di settingan medium 60 fps aja ya, karena Bang Bewok bisa dapetin di rata-rata 43 fps. Buat yang kepo sama performa baterainya, pasti pakai main Mobile Legends selama 2 jam 30 menit, baterainya berkurang 25%. Sementara kalau dipakai main Genshin Impact sekitar 1,5 jam, baterainya juga berkurang sebanyak 25%. Selain punya spesifikasi tinggi dengan harga murah, chipsetnya ini juga punya beberapa fitur lain yang dioptimalkan, kayak fitur kesehatan, navigasi, face unlock, dan masih banyak lagi. Tapi nih, meskipun Poco X6 5G bisa dibilang sebagai HP gaming 3 jutaan yang bawa spek dewa untuk harganya, tapi soal fitur kameranya udah termasuk lengkap. Ada OIS, bisa ngerekam video sampai 4K 30 fps, bahkan bisa ngerekam pakai lensa makronya juga loh. Meskipun ya untuk hasil fotonya jujur nothing special juga, masih cukup oke lah untuk HP 3 jutaan.
misalkan Poco X6 5G masih kemahalan, tenang, masih ada Poco X5 Pro yang harganya cuma 3 jutaan kecil aja untuk saat ini. Terkait ponsel ini sendiri, Bang Beok udah pernah nyobain secara langsung performanya. Skor Antutunya sendiri dilansir dari Kimobile, ini bisa tembus sampai 609.000 lebih loh ternyata. Kalau gitu terkait performa gamingnya gimana? Well, ini nih dia bisa bilang termasuk yang paling oke sih, karena untuk Mobile Legends aja, settingan grafisnya udah bisa mentok di frame rate dan grafis ultra. Bahkan FPS yang didapat bisa stabil, hampir selalu 120 FPS. Sementara pas dipakai buat main Genshin Impact di settingan grafis defaultnya dan di frame rate 30 fps, HP ini juga sama sekali nggak mengalami kendala ataupun patah-patah meskipun dipakai main dengan durasi cukup lama. Bahkan nih, walaupun dipaksa buat main di HiOS juga masih bisa, meskipun ya saran dia sih kalau mau lancar, tetap main di settingan defaultnya aja ya. Terus performa kameranya juga termasuk salah satu yang terbaik di kelas harganya, berkat sensor di kamera utamanya yang beresolusi 108 megapiksel di belakang dengan kamera selfie 16 megapiksel. Namun sayangnya nih, meskipun performa gaming dan kameranya terbilang oke punya, cuma buat kamu yang mementingkan update Android, mungkin poin ini bisa jadi deal breaker nih. Karena Poco X5 Pro ini masih berbasis Android 12, di saat ponsel lain bahkan yang lebih murah udah ada yang pakai Android 13. Tapi nih dengan rilisnya update HyperOS yang sudah dikonfirmasi untuk Poco X5 Pro, harusnya sih aman ya. Buat kamu yang pakai Poco X5 Pro, komen dong, udah fix dapat update belum nih? Geser dikit ke produk terbaru dari Samsung, ada Samsung Galaxy A35. Samsung Galaxy A35 5G adalah bintang baru di seri A seri Samsung yang ngasih perpaduan mantap antara kualitas dan harga terjangkau. Ponsel ini dibekali chipset terbaru yang efisien, kamera keren, baterai gede dengan fast charging, dan kapasitas RAM serta memori internal yang luas. Desainnya minimalis dengan frame metal dan sertifikasi IP67, bikin tahan air dan debu. Ada banyak pilihan warna keren juga, jadi cocok banget buat berbagai selera. Chipset Exynos 1380 yang canggih plus RAM LPDDR5 bikin performanya ngebut. Skor Antutu tinggi mencapai 578.000 lebih, bikin main game berat pun lancar jaya. Fitur konektivitasnya juga lengkap. Ada NFC, Bluetooth 5.3, dual speaker stereo dengan Dolby Atmos, pemindai sidik jari dalam layar, dan slot kartu memori. Rating IP67 juga jamin ponsel ini tahan air dan debu. Baterai 5000 mAh-nya gede dan mendukung pengisian cepat, jadi nggak perlu lama-lama nunggu baterai penuh lagi. Samsung Galaxy A35 5G ini emang pas banget buat aktivitas sehari-hari yang intensif. Jadi kalau kamu butuh ponsel yang tangguh, stylish, dan performanya joss, Galaxy A35 5G ini bisa jadi pilihan terbaik. Kalau misalkan Samsung Galaxy A35 justru masih kemahalan dari termasuk produk terbaru, kami geser aja ke Samsung Galaxy A34 5G. Smartphone yang hampir selalu masuk daftar rekomendasi HP Samsung dari media ini emang seoke itu kok guys. Apalagi sekarang harganya udah turun di 3 jutaan karena efek Galaxy A35 yang udah rilis. Salah satu hal yang dia suka dari smartphone satu ini tuh ada di bagian desainnya yang punya sentuhan ala-ala flagship gitu. Selain itu, layarnya juga udah cocok banget buat gaming. Soalnya refresh rate-nya kan juga udah 120 Hz. Untuk chipsetnya, Galaxy A34 5G ini ditanamkan Dimensity 1080 yang punya clock speed sampai 2,6 GHz. Alhasil, skor Antutunya itu bisa mencapai 532.000 poin. Terbukti saat dites main game Genshin Impact di settingan luas 60 fps, Galaxy A34 5G ini bisa berjalan dengan rata-rata 50-57 fps. Terlihat kalau masih sangat playable untuk Genshin Impact. Kalau untuk game PUBG Mobile juga bisa kebuka settingan smooth extreme sampai HDR ultra. Rendering gambar juga terbilang cepat, khususnya saat baru lompat dari pesawat. FPS saat ketemu musuh juga terbilang stabil di kisaran 60 FPS. Kalau kalian ngerasa A51 terlalu tua, A34 5G juga sabi banget buat ditakis nih brother. Spesifikasi singkat dan harga terupdate-nya ada di scene berikut. Sebelum kita masuk ke produk terakhir, seperti biasa, nih dia mau ingetin kalian bahwa kedepannya kita akan terus membahas tentang beragam produk terbaik dan menarik hanya di channel YouTube Pricebook dan juga playlist daftar produk terbaik. Jadi jangan lupa like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar nggak ketinggalan informasi menarik lainnya. Terus nih buat kamu yang nggak mau ketinggalan berita tentang perkembangan dunia telco, bisnis, fintech, hingga IoT di Indonesia, kamu bisa main-main nih ke Prime by Pricebook. Biar gampang, nanti linknya nih dia taruh di kolom deskripsi deh.
Gimana nih sejauh ini? Produk terakhir ini sih punya Antutu tertinggi di kelas 3-4 jutaan di video kali ini guys, adalah Poco F5 yang sekarang harganya cuma 4 jutaan aja. Walaupun udah lebih murah, tapi soal performa sebenarnya kamu nggak perlu khawatir karena Poco F5 ini sendiri udah pakai chipset Snapdragon 7 Plus Gen 2 yang katanya udah setara sama Snapdragon 8 Gen 1 atau setidaknya udah di atas Snapdragon 888. Untuk hasil tes Antutu benchmarknya, doi bisa dapetin skor di angka 1,1 jutaan di Antutu versi 10. Ini angka yang super gede ya guys. Terus gimana nih buat performa waktu main game? Waktu nge-review kemarin sih, nih dia udah ngetes 7 game berturut-turut dan hasilnya pun cukup amat memuaskan. Kayak misalkan waktu main game Mobile Legends, Poco F5 bisa ngebuka settingan tertinggi nih guys, sampai ultra 120 fps. Bener-bener lancar banget dan super smooth. Saking bagusnya, Poco F5 ini bisa dapetin frame rate di 115 sampai 120-an fps. Dan untuk suhu saat main game Mobile Legends selama 30 menit suhunya cuma 41 derajat aja. Terus pas main PUBG Mobile, Poco F5 bisa ngebawa grafis di smooth 90 fps, yang mana biasanya ditemui di smartphone kelas flagship atau flagship killer. Untuk giroskopnya juga udah sensitif ya guys, karena gironya udah pakai yang hardware. Untuk FPS-nya stabil di angka 90 fps, dan selama 30 menit dia main, baterainya menghabiskan 15% dengan suhu akhir 43 derajat. Buat kamu yang tertarik, bisa kepoin spek lengkap dan harga terupdate-nya di scene berikut ya. Sekalian nih dia izin pamit, cobalah!